Pertanyaan tentang bagaimana hidup yang baik atau bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya merupakan salah satu pertanyaan paling tua yang diajukan manusia. Namun, pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab oleh tiap orang agar hidupnya yang singkat di dunia menjadi bermakna. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan filosofis. Persoalan etika adalah salah satu problem filosofis yang banyak disibukkan oleh filsuf sepanjang sejarah. Hidup yang baik yang menjadi pertanyaan para filsuf adalah hidup yang bermutu, yang terasa berhasil, bernilai, dan mencapai kualitas tertinggi yang bisa diraih. Pertanyaannya selalu sama, tetapi perbedaan antara filsuf yang satu dengan yang lain adalah pada jawaban yang mereka berikan. Seri kali ini akan membahas tentang pemikiran para filsuf tentang etika. Video pertama ini akan membahas etika dalam pandangan salah satu filsuf terbesar zaman klasik, yakni Plato. Plato lahir tahun 427 sebelum Masehi dari keluarga bangsawan Athena, sebuah negara kota di Yunani kuno. Dia adalah murid dari Sokrates, filsuf yang menandai dimulainya awal masa keemasan filsafat di Yunani. Guru Plato itu dihukum mati dengan minum racun karena dituduh ateis dan mengajarkan anak-anak muda untuk tidak percaya pada dewa-dewa. Setelah Sokrates meninggal, Plato dan teman-temannya yang sealiran pindah ke Megara untuk meneruskan cita-cita guru mereka. Plato sempat pindah menjadi penasihat Raja Dionysius I di kota Sirakus, Sisilia, dan berkeinginan untuk mewujudkan cita-citanya tentang penguasa yang adil melalui raja itu. Namun dirinya justru gagal dan hampir dijual sebagai budak. Untung ada temannya yang melihatnya dan menebusnya. Sekembalinya ke Athena, Plato berniat mengembalikan uang temannya itu, tetapi ditolak. Uang itu akhirnya dipakainya untuk membangun universitas pertama di Eropa, yakni Akademia. Di sana dia mengajar hingga meninggal pada 348 sebelum Masehi. Tidak seperti Sokrates, Plato banyak menulis. Namun banyak tulisan Plato itu berupa dialog dengan Sokrates sebagai tokoh utama. Dari situlah kita mengetahui pemikiran Sokrates, walaupun sulit untuk dipastikan apakah itu benar-benar pemikiran Sokrates ataukah pemikiran Plato yang ditempatkan di mulut Sokrates melalui tulisannya. Ada lebih dari 25 buku yang ditulis Plato, dan beruntung bahwa semua karya itu bertahan hingga kini. Pemikiran Plato sangat penting dan mempengaruhi dunia hingga saat ini. Pemikiran tentang etika hanya salah satu dari pokok pikiran yang dibangun oleh Plato. Untuk memahami pemikiran Plato tentang etika atau tentang cara hidup yang baik, kita dapat memulainya dari cara Plato memandang realitas. Salah satu konsep realitas yang paling terkenal dari Plato adalah tentang idea. Dia menjelaskan konsep ini dengan alegori yang terkenal tentang gua. Singkatnya, Plato mengumpamakan manusia seperti tahanan yang seumur hidup duduk di dalam gua, menghadap tembok. Di belakang mereka ada budak-budak yang membawa berbagai benda. Di belakang budak-budak itu ada api, sehingga bayangan dari benda-benda yang mereka bawa terpantul di dinding gua. Seumur hidup para tahanan itu mengira bahwa bayangan itulah realitas. Hingga akhirnya ada seorang tahanan yang berhasil lepas, berbalik dan melihat api dan berbagai benda yang dibawa oleh para budak. Dia akhirnya sadar bahwa realitas di dinding gua itu hanyalah bayangan. Dia bahkan berhasil keluar dari gua itu dan takjub dengan alam. Pada akhirnya, dia takjub ketika melihat matahari yang menyinari semuanya. Dia lalu kembali ke dalam gua, menceritakan penemuannya dan berusaha mengajak tahanan lainnya untuk keluar. Tetapi mereka tidak mempercayainya. Mereka marah dan tidak ingin keluar gua. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai kebenaran oleh manusia masih jauh sekali dari kenyataan yang sebenarnya. Plato lalu menjelaskan bahwa bayangan-bayangan di dinding gua itu adalah anggapan biasa kita tentang dunia, yakni realitas indrawi. Sedangkan barang-barang yang dibawa oleh para budak itu adalah realitas yang sebenarnya, yang bersifat rohani, yakni idea. Seluruh realitas fisik hanyalah tiruan atau bayangan dari realitas idea yang sempurna. Bahkan badan manusia adalah bayangan dari jiwanya yang adalah idea murni. Untuk sampai pada idea itu, manusia harus mengatasi dunia jasmani dan melihat langsung idea-idea itu sendiri. Dengan kata lain, dia harus membebaskan diri dari tahanan di gua dan keluar. Lalu bagaimana konsep idea ini berkembang menjadi ajaran etika? Dalam alegori gua tadi, Plato menjelaskan bahwa sang tahanan melihat semua benda-benda di dunia. Namun, pada akhirnya dia mengangkat pandangan matanya ke matahari dan menyadari bahwa dari sanalah sumber cahaya yang menerangi semua benda. Dengan demikian, Plato menjelaskan bahwa puncak kesadaran filosofis adalah kesadaran bahwa semua idea pada akhirnya terarah pada satu idea baru yang membuat semua idea itu diminati,
yang dalam hal ini diumpamakan dengan matahari, yakni idea tentang yang baik atau sang baik. Itulah tujuan dari segala yang ada, realitas tertinggi. Manusia pun dalam batinnya terarah kepada sang baik itu. Memandang sang baik itu adalah kebahagiaan tertinggi bagi manusia. Sang baik ini kadang-kadang juga dipahami sebagai sang ilahi. Jadi bagaimana manusia hidup dengan baik menurut Plato? Etika Plato tidak didasarkan pada kewajiban, atau dengan kata lain, etika Plato bukanlah etika kewajiban yang berpendapat bahwa kita melakukan hal yang baik karena hal itu diwajibkan, entah oleh hukum, dogma, agama, atau masyarakat. Etika Plato adalah etika kebijaksanaan. Orang yang beretika menurut Plato adalah orang yang menjalani kehidupan yang baik, bernilai, dan bermakna karena hatinya terarah pada idea tentang sang baik. Dia melakukan hal baik bukan karena dipaksa, melainkan dari hatinya. Hatinya terarah kepada nilai-nilai sehingga dia berusaha untuk menertibkan dirinya dan melakukan hanya hal-hal yang baik saja sehingga nilai-nilai itu tercapai. Hal yang baik tidak perlu diwajibkan, karena hal yang terasa baik akan dengan sendirinya diusahakan orang. Namun bagaimana mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik? Caranya adalah dengan melampaui realitas fisik dan masuk ke dalam realitas rohani, dengan cara merenungkan melalui konsep-konsep yang menunjuk pada idea-idea abadi, hingga sampai pada sang baik. Jadi, hidup yang baik pada seseorang akan sangat ditentukan oleh pengertian yang tepat. Tiap orang terarah kepada yang baik, tetapi jika pengertiannya tentang yang baik itu salah, dia bisa salah langkah. Oleh karena itu, dalam pandangan Plato, orang yang hidup secara gegabah bukanlah orang yang jahat, melainkan kurang bijaksana karena kurang mengetahui mana yang baik. Setiap orang ingin melakukan hal yang baik, tetapi apa yang baik menurutnya belum tentu baik dalam pandangan orang lain. Seorang penjahat mungkin melakukan kejahatan demi menolong keluarganya, tetapi dalam konteks kemasyarakatan, apa yang dilakukannya bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, pencarian tentang hidup yang baik dengan demikian adalah upaya untuk menemukan kebaikan yang sempurna, yakni sang baik atau sang ilahi. Dengan demikian, manusia yang baik harus berusaha mencari pengertian tentang yang baik itu sendiri. Singkatnya, dia harus keluar dari gua itu dan memandang matahari. Ini adalah perjuangan hidup seorang manusia. Ini tugas manusia selama hidupnya di dunia. Dalam konsep filsafat Plato tentang etika, bahkan juga filsuf Yunani kuno lainnya, bagaimana seseorang hidup akan sangat ditentukan oleh pengertiannya tentang realitas. Apakah dia masih seorang tahanan di dalam gua, ataukah seorang merdeka yang sudah memandang matahari? Apakah dia masih terkungkung dalam pemikiran yang picik, ataukah sudah menjadi bijaksana dengan menatap sang baik? Apakah dia tahu tentang idea yang baik, ataukah terkungkung dalam bayang-bayangannya saja? Plato memperkenalkan distingsi antara realitas fisik dengan rohani. Dunia fisik adalah bayangan dari yang rohani. Jika hanya memandang realitas fisik saja, pandangan seseorang akan kabur, tidak lengkap, cacat, dan salah. Untuk menjadi baik dan bahagia bagi Plato, seseorang harus hidup dengan berdasarkan pada akal budinya, yakni tempat kerohaniannya berada, bukannya dikuasai oleh anggapan-anggapan dangkal panca indera, keinginan, emosi, dan hawa nafsu yang berasal dari tubuhnya dan dunia. Jika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh hal-hal eksternal itu, kita akan kehilangan arah, kacau balau, terpecah, dan tersesat. Kita akan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan justru membuat kita tidak bahagia. Emosi-emosi dan dorongan irasional itu mengendalikan kita, sehingga kita tidak lagi memiliki diri kita sendiri. Sebaliknya, jika dikuasai oleh akal budi, kita menjadi utuh. Kita menguasai diri kita sendiri. Kita menjadi tenang dan bijak. Kita dikuasai oleh pengertian yang tepat. Hidup kita menjadi teratur dan rasional. Kita menjadi selaras dengan alam semesta. Itulah hidup yang rasional, itulah hidup yang beretika. Jadi, jika ingin menjadi manusia yang bahagia, kita harus mampu membebaskan diri dari kekuatan irasional yang membelenggu kita. Kita harus mengarahkan diri menurut akal budi kita. Akal budi kita harus mampu mengendalikan emosi-emosi yang tidak teratur itu dan mengarahkannya pada sang kebaikan tertinggi. Dengan demikian, manusia yang baik dan bahagia bagi Plato adalah manusia yang bijaksana, yang hatinya terarah sepenuhnya pada pengertian tentang yang baik, terarah kepada sang ilahi itu sendiri. Lalu apa yang menarik manusia menuju kebaikan itu? Jawabannya adalah cinta. Manusia yang hidup oleh cinta, dari hatinya akan terpancar kebaikan. Sebab cinta itu sendiri mengarahkannya selalu pada kebaikan dan kebahagiaan. Setelah mendengar penjelasan tentang konsep etika Plato ini,
kamu mungkin merasa cukup familiar. Hal itu tidak mengherankan, sebab etika Plato ini mempengaruhi dengan sangat mendalam peradaban di dunia barat selama ribuan tahun. Mengingat besarnya pengaruh kebudayaan barat ke seluruh dunia, itu berarti pemikiran Plato ini telah mempengaruhi seluruh dunia. Pemikiran Plato ini juga mempengaruhi ajaran Kristiani dan Islam melalui Neoplatoisme, sebuah aliran filsafat yang berkembang belakangan melalui penafsiran baru terhadap ajaran Plato. Oleh karena itu, konsep-konsep dalam agama tentang sang ilahi, moralitas, atau cinta terasa tidak bertolak belakang dengan ajaran Plato ini.